Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati." Ia akan hidup walaupun ia mati. Tuhan yang pimpin di setiap waktu. Ia memberi ketenangan dalam hatiku. Tak perlu aku khawatir akan apapun juga. Ada Yesus yang pegang tanganku. Di
Tiap jam, tiap waktu Dia besertaku. Aku percaya akan firman-Nya. Lewat lembah gelap dan kegelapan, ada Yesus pegang hidupku. Yesus Tuhanku, hidupku dipegang penuh. Bersamanya ku pasti tinggal teguh. Dalam nama-Nya ada kemenangan. Bersama Yesus Tuhan, hidupku tenang. Yesus Tuhanku, hidupku dipegang penuh. Bersamanya ku pasti tinggal teguh. Dalam nama-Nya ada kemenangan. Bersama Yesus Tuhan, hidupku tenang. Yesus Tuhanku, hidupku dipegang penuh. Bersamanya ku pasti tinggal teguh. Dalam nama-Nya ada kemenangan. Bersama Yesus Tuhan, hidupku tenang. Yesus Tuhanku, hidupku dipegang penuh. Bersamanya ku pasti tinggal teguh. Dalam nama-Nya ada kemenangan. Bersama Yesus Tuhan, hidupku tenang. Bersama Yesus Tuhan, hidupku tenang. Bersama Yesus Tuhan, hidupku tenang. Hidupku tenang. Tapi ini juga ya? Iya, tapi Mana Bapak? Semua orang bilang tidak ada bedanya. Mau bisanya nih, Dendi. Iya.
dari umur 60 mungkin sudah mulai ini. Ya. Oh, cepat ya. Oh iya betul. Kena ya. Kena. Iya, tadi pagi. Pagi jam. Yang saya tahu itu saudaranya Bapak, yang pertama Sera, namanya kakak. Orang kan? Iya. Bukan kakaknya. Kan. Oh iya kan? Sera. Yang kedua Penggulu. Bukan dia. Bukan. Yang di mana? Mamanya. Siapa? Martin Lula yang di Palu, bapaknya? Anak-anak itu anu. Oh itu baru Martin. Yang dia datang yang sama pendidikan keluargaan jajan. Seperti kita. Ada jawab yang Martin namanya Martin nanti. Terbagi ceweknya. Oh masih yang 5. Mama dapat keluar. Iya. Dia namanya tapi kalau kalau secara ya. Oke, 1, 2. Dia untuk usah.
Silakan menghadap. Mahal lang punukan. Yes. Kirame. Mamanya buat. Bukan nama di Facebook tidak. Motor mau. Sepupunya mama satu kali, silunya dia meraih. David, sudah tanya mamanya David ini. Iya. Mamanya David dengan Mama sekali memang ya? Iya, ini saudaranya. Hanya yang tahu. Saudaranya dengan mamaku, Iya, dengan mamanya. ini. Saudara dengan mamanya David. Dengan Indah siapa tuh? Sonda. Yang Manggasak. Salmon, Om Korne, Om Talo, Sarah. Apa nak besar lomba yang apa?
Mau pak? Oh begitu kali kerikut. Ih, ada nunya. Ban? Tunggu kan mama dulu. Jalan di sini sama ini. Apa sih ya? Malamnya kita aja. Teh, ya bang mau teh. Anaknya itu. Kan tadi malam Beda kalau malam ini dengan di malam. ini masih siang ini kan. Itu bisa dibilang nanti malam. Ya, ala selain tawalan itu dan yang tawalan di dalam Pak. Lain lagi namanya ini. Ya.
Ada nih, ada. Patangan itu anu. Oh, gimana deh? Ya, itu sih Nina. Kecikan sih betul itu, Pak. Patangan itu. Kita kali yung kali semua. Pirata. Patangan di yung kali to mejana. Ya, yuk apa? Ya, oke. Pelan-pelan turun dulu. Turun di sini baru kita sorong. Ya, agak santai ya. Jangan angkat. Lagi sini. Ya. Lagi ke sini. Ya. Hello, mana? Kalau ke sini Bisa lagi ke Apanya? Oh ini ya. Di bawah saja, di bawah karena rata di atas. Oke. Oke, ya. orang Kalimantan. Iya. Lagi tahan. Lagi lihat sini Mbak pesan. Oke, 1 2. Satu dua. Sabar ya, sabar. Lagi tahan mata, lihat sini nanti. Oke, 1 2. Di Parampol kalau kita selonasan kumua jadwal ibadah jam 11, sekarang jam 10.53 kurang 7 menit. Karena itu di Parampol ako mintu keluarga siap kita selonasan ta pasadian itu ladi pasadian na ya kedengki mamali lam pakalabi pong matua na melapor lako kami na diatur kita upayakan ibadah tepat waktu karena dente mendesa domai na sakturin narampo sa bata madoy may sekian.
tabe leko olona Bapak Kepala Lembang Lea sia batu pira-pira toruan tomak perintah lalanten tondok lah bu tu dia mai tondok sengak tumak direlan atu totemo tabe leko toruan to parenge to barak lante tondok tabe lako di toruan Indo ambek tuto di Porannu lalu Pak Rapuan sia lante tondok yate tabe lako batu pira-pira pesona pung matua lalang kalangan gereja Kibai sia tubuh dunia domai gereja-gereja sahabat tuturu mak diren lante terampak kamu duk senang lak biraka laku kita solonasang turam potongkon si sola anak ampona indeen indo tumang kamona ongli kaboro puang atau tumampata lamai tangata-ngata solonasang siamintu rapu talang nabak tu pira-pira acara tu lata ola lante atu totemo sehubungan te acara Pak Kaburusan ia mau pembukaan tu sementara mau dipogaukan nama penduanna ibadah pelepasan jenazah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja Kibai Jemaat Ropo, dan yang ketiga adalah ungkapan duka dari Majelis Gereja Kibai Jemaat Dirgantara Makassar, dan yang keempat adalah ungkapan hati dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Yohanes Rura, dan yang kelima adalah pengumuman dari majelis gereja yang dirangkaikan dengan penutup. Ko yang moto tu batu pira-pira onoran acara tu lata ola lante atu totemo ia moto lako mintu totongkon lako mintu tomak rapu sia kita solanasang kedempi tu kegiatan tu marasan tapo sara baita portor pidolo tapo penolo pi katonta lako pumatua uilendui kami nomban tu lata pagokan lan atu totemo lamentamaki acara mak penduan ia mau ibadah tulana pimpin majelis gereja Kibai Jemaat Ropo nalako tola pimpin ni kiben kesempatan. Bapak Ibu, keluarga yang dikasihi dan sama-sama diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pelepasan jenazah almarhumah Ibu Marta Tamo atau dengan akrab kita sapa Nenek Dela. Bila waktunya tibalah, ku tinggalkan dunia fana. Amat gemarlah hatiku berjumpa Tuhanku. Kelak aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 205. Bila waktunya tibalah, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Bila waktunya tibalah, bila waktunya tibalah, ku tinggalkan dunia fana. Amat gemarlah hatiku, aku berjumpa Tuhanku. Kelak aku lihat mukanya, ku berselamat dalamnya. Ku katakan pri diriku,
tibalah rumahku ini robohlah. Waktunya tibalah rumahku ini robohlah. Hanyalah satu yang tentu, aku telah masuk rumahmu. Telah aku lihat mukanya, ku berselama dalamnya. Ku katakan beri diriku tertolong oleh kurnia-Mu. Marilah kita berdoa. Ibadah pelepasan jenazah almarhumah Martha Tammu yang kami lakukan di siang hari ini ya Tuhan. Biarlah dari awal hingga selesainya jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Menjaga kita dalam sepanjang hidup ini. Bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Kemenangan iman 216 Tuhan peliharakan. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelak berkah, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Cerita Yesus sandaranmu, Tuhan menjagamu. Tuhan
Baik, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, kepadamu pada kesempatan ini kami menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk kasih sayang, kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Sekalipun kami ada di tengah-tengah duka cita, ketika Tuhan memanggil orang tua yang kami kasihi. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami. Saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih juga kalau beberapa hari ibadah-ibadah penguatan telah dilaksanakan. Kiranya melalui kebenaran Tuhan boleh menjadi kekuatan sejati bagi keluarga duka, bahkan bagi setiap kami. Untuk itu lewat kesempatan di hari ini, dalam rangka ibadah pelepasan jenazah dan pemakaman, kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh rangkaian ibadah kami, hamba-hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan, kiranya urapan Tuhan memperlengkapi setiap hamba-Mu, sehingga pelayanan boleh dilakukan, dijalankan dengan baik, dengan kuat kuasa dan urapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk rumpun keluarga, baik suami yang ditinggalkan. Kami berdoa kiranya kekuatan, penghiburan dari Tuhan menguatkan dengan kuasa Tuhan dalam menjalani perjalanan kehidupan ke depan, sehingga tidak akan larut di dalam duka, tetapi terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa anak-anak dan cucu, Tuhan juga menguatkan mereka dalam menjalani masa-masa perkabungan. Bahkan seluruh keluarga besar, ketika Tuhan memanggil orang yang kami kasihi, biarlah mereka boleh menikmati pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam perjalanan kehidupan mereka, sehingga hari-hari perkabungan ini Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menopang. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh rumpun keluarga besar, baik di sekitar Ropo, bahkan mungkin ada keluarga yang tidak sempat hadir. Kiranya juga kekuatan pengharapan dari Tuhan akan menguatkan seluruh rumpun keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan, dalam rangkaian ibadah pada siang hari ini, puji-pujian yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, biar itu boleh menjadi penguatan, penghiburan bagi keluarga dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa jemaat Ropo yang mengatur, menata seluruh rangkaian pelayanan, baik tim gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, setiap kami yang hadir pada kesempatan ini, kiranya dengan kehadiran kami boleh menguatkan seluruh rumpun keluarga dalam menjalani masa-masa duka cita ini. Untuk itu Bapa, seluruh rangkaian, seluruh pujian penyembahan kami di hari ini, biarlah nama Tuhan saja diagungkan dan dimuliakan.
Kami mendoakan juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Hibur setiap kami. Untuk itu Bapa, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Sambut dan terima doa kami ini, kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pujian penguatan atau pujian penghiburan pada saat ini. Pertama, saya persilahkan kepada paduan suara Gereja Kibait Jemaat Dirgantara Makassar. Kedua, vokal grup PKP Gereja Kibait Dirgantara Makassar. Kami silahkan. Tentram
dalam perjalanan hidup kita manusia, masa susah dan senang dilalui semua. Kini dia telah pergi pulang ke rumah Bapa. Usai sudah tugasnya, ibu kita tercinta relakan dia pergi. Janganlah menangis lagi, kuatkanlah imanmu, tabahkanlah hatimu. Kristus mengasihimu, janganlah bersedih lagi, Dia menyertaimu, Dialah pelindungmu. Di dalam dunia fana tidak ada yang kekal, hanya Kristus abadi. Tidak ada yang kekal, lupakan gelisahmu, rasa khawatir dan sedih. Ingat Yesus Tuhanmu menjadi pengikutmu. Relakan Dia pergi, janganlah menangis lagi, kuatkanlah imanmu, tabahkanlah hatimu. Kristus mengasihimu, janganlah bersedih lagi, Dia menyertaimu, Dialah pelindungmu. Relakan Dia pergi, janganlah menangis lagi, kuatkanlah imanmu, tabahkanlah hatimu. Kristus mengasihimu, janganlah bersedih lagi, Dia menyertaimu, Dialah pelindungmu. Dia menyertaimu, Dialah pelindungmu.
Kiranya dengan pujian yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani setiap kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan akan kita dengarkan bersama pada saat ini. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, hatiku siap, iya Tuhan. Hatiku siap, iya Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa firman-Mu. Hatiku siap ya Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapan-Mu Kau curahkan. Hatiku siap ya Tuhan. Kita kembali melengah pujian ini, hatiku siap ya Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa firman-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah ya Tuhan, urapan-Mu Kau curahkan. Hatiku siap ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami hendak membuka dan belajar dari kebenaran-Mu, karena kami sedang membutuhkan penghiburan dari Tuhan sehubungan dengan duka cita bersama dengan rumpun keluarga. Kami mohon Roh Allah yang akan menguasai kami semua yang hadir pada saat ini. Teduh, tenangkan kehidupan kami, konsentrasikan kami dalam ibadah dan juga mendengarkan bagian kebenaran-Mu. Sekalipun kami berada dalam ruangan terbuka yang sangat memungkinkan banyak perkara untuk mengganggu kenyamanan dan konsentrasi kami, tapi Tuhan yang akan menguasai dan memproteksi kami, sehingga kami mampu untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan memberikan perhatian yang serius terhadap kebenaran-Mu yang akan kami pelajari bersama. Berikan hikmat baru, urapan baru, kesederhanaan bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai berbicara pada saat ini. Kami mohon dan minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini kita sedang berada dalam detik-detik terakhir di mana jenazah orang tua kita, almarhumah Ibu Umarta Tamu, sebentar akan kita bawa ke tempat di mana keluarga telah siapkan, di mana jenazahnya akan disimpan untuk menunggu hari kebangkitan. Yang ke-25 kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 11. Saya baca satu ayat dari ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun
ia mati. Ia akan hidup walaupun ia mati. Sangat memberikan pengorbanan yang tidak bisa dinilai, membesarkan kita sejak kita lahir dan mulai melihat dunia ini. Yang mungkin pernah berkata kenyang demi anak-anaknya. Mungkin pernah berkata tidak capek, tidak sakit demi membesarkan hati buah kandungannya. Mungkin pernah mencurahkan air mata di dalam kamar supaya tidak dilihat oleh anak-anaknya bersedih. Dan mungkin pernah berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa demi masa depan semua anak yang dilahirkan. Sehingga masa-masa pelepasan jenazah adalah masa yang paling menegangkan bagi setiap anak cucu yang mengasihi orang tuanya. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sedikit merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini. Apa kata Yesus tentang kematian orang percaya? Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bagian firman Tuhan terakhir di ayat ini cukup menarik dan sangat menarik untuk kita renungkan. Bahwa ternyata orang yang mati dalam Kristus, dalam pandangan Tuhan, ia hidup. Karena apa yang dialami oleh orang tua kita hanyalah sebuah kematian fisik saja. Sesungguhnya ia hidup di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelepasan jenazah adalah merupakan bentuk pengakuan kita terhadap kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang punya hidup ini, dan Tuhanlah yang memberi hidup ini. Dan dari debu tanahlah Tuhan pertama kalinya membentuk tubuh manusia. Sehingga ketika Tuhan mengambil roh yang ia tempatkan dalam diri ini, kita juga wajib mengembalikan tubuh ini kepada tanah, karena dari sanalah ia dibuat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rancangan kekal Allah bagi orang percaya untuk berjumpa muka dengan Sang Penciptanya. Dan karena itu kematian bagi kita hanyalah perpisahan yang bersifat sementara, tapi sesungguhnya kita menyatu dalam sebuah pengharapan kepada Tuhan. Mungkin orang yang sedang mengantarnya bersedih ketika kapal mulai pelan bergerak untuk mengarungi lautan samudra. Ada orang yang sedang menanti kedatangannya. Demikian adanya orang-orang percaya. Demikian orang yang mati dalam Tuhan. Kita melepaskan hari ini, tapi sesungguhnya sejak Tuhan memanggil orang tua ini karena percaya dalam Kristus, Kristus sedang menanti di pelabuhan sana. Karena itu perpisahan kita hari ini kepada anak cucu adalah merupakan perpisahan yang bersifat sementara, tapi kita sedang bersatu dan terus menyatu dan tetap bersatu dalam pengharapan sampai Tuhan memperjumpakan dan mengumpulkan kita bersama-sama di dalam keabadiannya. Pelepasan jenazah seperti menaburkan benih ke tanah. Benih tidak musnah, benih tidak hilang, benih tidak rusak, tapi benih itu sedang menunggu hari kebangkitan, kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Inilah pengharapan kita, saudara-saudara, di dalam Tuhan, bahwa
pelepasan jenazah adalah merupakan bentuk pengakuan kita terhadap kedaulatan Allah. Semua rencana Allah digenapi dengan baik, termasuk kematian bagi orang percaya adalah penggenapan rencana kekal Allah bagi orang-orang percaya. Dalam firman Tuhan, karena itu bagian dari rahasia ilahi yang Allah tidak sampaikan kepada kita berapa lama kita akan berpisah. Tapi satu keyakinan saudara-saudara, satu waktu kita akan berkumpul di tempat di mana Allah telah sediakan. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan ketika tempat itu selesai, aku akan datang untuk mengambil kamu, supaya di mana aku berada, di sana kamu berada. Itu dalam keabadian, jika itu waktunya sudah tiba. Dan karena itu bagi anak dan cucu, sebentar kita akan melepaskan orang tua, memakamkan orang tua. Ingat bahwa itu hanya bersifat sementara dalam pandangan Tuhan. Dan yang terakhir bagi kita dalam memaknai pelepasan jenazah sebagai bentuk perpisahan yang sementara, tapi kita satu dalam pengharapan dalam Tuhan, bahwa pelepasan jenazah mengingatkan kita yang hidup untuk siap menghadap Tuhan. Ini yang penting, saudara-saudara, karena banyak orang tidak mempersiapkan kematian. Kita sibuk mempersiapkan masa depan anak kita. Kita sedang sibuk mempersiapkan masa tua kita, membangun rumah, mengumpulkan harta yang banyak. Bahkan ada orang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal dalam pandangan Tuhan demi masa depan. Kematian harus dipersiapkan. Sejak orang kami datang, saudara-saudara, saya bikin kesaksian dengan almarhumah. 3,5 tahun yang lalu kami jadi gembala di sini. Dan orang tua kita ini sudah tidak ke gereja. Ya. Karena memang sudah tidak memungkinkan secara fisik pada waktu itu. Biasa dia kasih uang ke kita, ke pendeta, diam. Iya kan? Tapi yang menarik bagi saya orang tua ini adalah setiap dia memberikan uang, itu dia bilang persembahan saya. Ya, kalau kami datang kadang kita masih agak sedikit mengerti kalau dia bicara. Kadang sama sekali saya tidak ngerti. Ya, saudara-saudara, yang selalu kami ingatkan adalah kuat di dalam Tuhan dan selalu memberikan respon. Masa depan kita, membangun rumah, menyekolahkan anak kita, bekerja, memikirkan berapa gaji yang kita akan terima. Tapi saya mau tegaskan hari ini, adakah engkau sedang mempersiapkan masa depan kematianmu? Karena ini penting. Kita tidak akan pernah hidup selamanya dalam dunia ini, tapi dunia ini akan kita tinggalkan. Setelah itu hidup ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil kita, maka berakhir pula lah kesempatan bagi kita untuk mengubah nasib di hadapan Tuhan. Biarpun orang mendoakan kita berapa lama, Tuhan tidak akan mengubah keadaan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa mengubah nasib kita di hadapan Tuhan kecuali diri kita sendiri. Yang menjadi sukacita kita bagi Tuhan, secara manusia kita bersedih, secara rohani kita bersukacita kepada Tuhan, bahwa orang tua ini telah mewariskan warisan yang indah. Saya tidak tahu kepada anak enam anak ya, 6 ya, 5 yang hadir dan anak cucu, saya tidak tahu